Enggak dong, sekolah nggak ada doi. Belum ada doi. Ini buat kalian nih cewek-cewek yang di luar sana yang pengen ikut sama Kak Doa, ada kesempatan nih. Boleh, barangkali mau minta WhatsApp-nya mungkin. Kurang apa, coba udah cantik, baik, pinter lagi Oke, selamat siang pemirsa, kembali lagi di podcast SMK 5 Berani Tampil Beda. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu spesial yang mana adalah siswi berprestasi dari SMK 5 Kalirejo yang berhasil menjuari ke tingkat Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Kak Doa. Siang. Apa kabar hari ini Kak? Baik. Kelihatannya mukanya fresh banget nih. Gak kalah sama sakral yang dipakai ya? Iya dong. Apa jangan-jangan sebelum kesini nongkrong dulu nih sama cowok doinya? Enggak dong, sekolah nggak ada doi. Belum ada doi. Ini buat kalian nih cewek-cewek yang di luar sana yang pengen ikut sama Kak Doa, ada kesempatan nih. Boleh, barangkali mau minta WhatsApp-nya mungkin. Kurang apa, coba udah cantik, baik, pinter lagi, berprestasi. Ya gak kalah sama cewek-cewek lain. Kak Doa, sebelum dari sini Kak Doa dari mana dulu nih? Dari pulang sekolah. Oh, pulang sekolah dulu. Oh, bener-bener utamain sekolah ya. Iya. Boleh dong Kak diceritain riwayat pendidikan Kak Doa ini sebelum sampai ke SMK Al-Hikmah ini gimana sih Kak? Dulu saya PAUD dulu nih. Ternyata PAUD dulu. Iya. Wih, keren. Terus TK juga, SD, SMP, baru SMK. Jadi Kak Doa ini PAUD juga nih. Iya. Wah, keren. Berarti menempuh pendidikan sejak dini usia. Keren. TK-nya di mana nih Kak? Boleh diceritain sih desa-desa Kak Doa ini, tempat sekolahnya Kak Doa? Dulu saya PAUD-nya di PAUD Tunas Bangsa nih, di Tunas Bangun Bangsa, Sri, iya. di deket rumah. Masih dekat rumah, iya. Terus TK-nya juga di Bangun Sri, TK Al-Hijroh. Terus SD-nya di SD 5 Kuripan. SMP-nya di SMP Negeri 1 Padang Ratu. Terus SMK-nya di sini di SMK Al-Hikmah Kalirejo. Kok bisa kenal SMK Al-Hikmah nih? Kak dari mana sih Kak? Dulu waktu SMP itu kan ada kakak-kakak dari SMK Al-Hikmah Kalirejo yang sosialisasi ke SMP Negeri 1 Padang Ratu. Iya. Di situ saya lihat kayaknya kok kayak tertarik saya buat ke SMK Al-Hikmah Kalirejo nih. Teman-teman juga banyak yang tertarik. Jadi dari situ saya memutuskan buat masuk ke SMK Al-Hikmah Kalirejo. Kalau boleh tahu tertariknya ini karena apa sih Kak di Al-Hikmah ini? SMK Al-Hikmah Kalirejo itu selain gedungnya yang mewah nih, yang iya, bagus. gedungnya mewah. Eskulnya banyak. Terus terutama kedisiplinannya. Iya, memang kalau di SMK Al-Hikmah ini disiplin adalah nafas. Ya. Kayaknya nggak salah pilih sekolah ini. Buat disiplinkan diri. Ya. Dulu waktu pendidikan SD dan SMP ini pernah nggak sih Kak juara kelas atau mungkin juara mewakili sekolah mungkin? Dulu saya waktu SD sering mewakili sekolah buat lomba nyanyi. Nyanyi juga ternyata. Iya. Hobi ini apa gimana? Ya, bisa dikatakan hobi. Keren. Kalau SMP saya mewakili ya lomba nyanyi juga, ditambah lomba voli. Lomba voli. Ternyata selain nyanyi, Kak Doa ini juara di voli ya. Keren. Di sekolah Al-Hikmah ini kan banyak eskul ya Kak? Iya. Kak Doa ini ikut eskul apa aja selain ikut eskul atlet? Selain atlet, saya ikut eskul Paskibra dan Pramuka. Paskibra ikut juga ternyata? Iya. Semuanya eskul-eskulnya berhubungan dengan luar ruangan ya Kak? Kenapa sih milih yang di luar ruangan? Kan nggak panas apa gimana? Ya, pengen cari pengalaman sih. Terutama pengen cari pengalaman. Pengen tahu tentang Paskibra, Pramuka. Nggak mau menekuni paduan suara nih Kak di sekolah? Kan ada nih paduan suara Al-Hikmah. Saya kurang minat. Ternyata hobi tidak membawa ke... Berarti hobinya hilang ini Kak? Nyanyinya di rumah aja atau bagaimana ini Kak? Kok nggak ikut padus? Ya masih nyanyi, tapi kalau padus nggak ikut. Voli nggak ikut Kak? Enggak. Wah, kenapa nih, sayang nih, bisa diasah lagi loh padahal di sini. Terlalu banyak eskulnya, nggak bisa bagi waktunya. Oh iya, benar, udah semakin ini ya, semakin padat jadwalnya.
Boleh diceritakan gimana sih kok bisa masuk ke provinsi nih loh? Dari awal ini gimana sih Kak? Dari awal itu saya nggak ada niatan buat ikut atlet, itu nggak ada. Oh nggak ada malahan? Iya. Kok bisa ini, kok bisa? Jadi awalnya itu saya masuk ke Alikma itu belum tahu nih ada eskul atlet. Nah dari situ saya masuk, kok saya tahu ada atlet, ada eskul atlet. Saya pengen dong tahu ini gimana sih atletnya tuh kayak gimana. Saya coba saya coba masuk atlet. Nah di situ saya ngerasa oh ternyata ini bidang saya. Jadi dari situ saya tekuni terus dan ya akhirnya bisa sampai sekarang. Bukan karena ajakan teman ya Kak? Bukan. Atau karena ada faktor pendukung mungkin kau bisa ikut atlet ini? Mungkin ada dukungan dari orang lain? Bukan dukungan sih, malah sama orang tua itu dilarang. Awalnya itu dilarang. Ya. Kok bisa ya? Kenapa ya? Ya kan orang tua mikirnya gini, perempuan nih, cewek ikut atlet, takutnya kenapa-napa. Iya benar-benar. Iya. Tapi setelah saya bukti ini sama orang tua saya ikut atlet, saya tekun latihan atlet. Dan sampai sekarang saya nggak kenapa-napa. Ya dari situ orang tua saya mulai mengizinkan. Jadi sebelumnya tuh nggak boleh ya? Iya. Benar. Orang tua itu khawatir begini ya kadang-kadang. Pasti. Terus ini seleksi atau bagaimana sih kok bisa sampai ke tingkat provinsi? Kan banyak nih saingannya, nggak dari Alikma aja. Ada seleksi waktu itu dari ranting. Dari ranting saya menang. Dan suruh tanding lagi nih di kabupaten, dan puji Tuhan di kabupaten saya juga menang, dan lanjut ke provinsi. Dari provinsi itu saya bersyukur banget bisa sampai masuk final walaupun nggak juara 1 tapi saya bersyukur masih bisa masuk final. Mantap, ya bersyukur ya bisa membanggakan SMK Alikma dan kedua orang tua nih. Secara nggak langsung kan nama Alikma ikut bangga, orang tua juga. Kalau boleh tahu sih, apa sih Kak yang memotivasi Kakak kok bisa sampai di titik sekarang ini? Jadi saya kan udah tahu nih bidang saya di atlet. Di atlet. Ya sebenarnya yang memotivasi diri saya sendiri. Kalau misalnya saya udah masuk atlet nih, nggak saya kembangkan, buat apa? Percuma percuma, bener-bener. ya. Jadi saya pengen ngembangin eskul atlet saya. Dan ya sampai sekarang seperti ini. Alhamdulillah bisa setinggi ini. Ya selain itu pelatih saya juga memotivasi supaya saya semangat. Jadi ada dukungan dari pelatih nih. Wah keren tuh, pelatihnya juga dukung, orang tuanya juga dukung. Boleh gak sih Kak kasih motivasi ke kita dan mungkin anak muda generasi bangsa di luar sana yang pengen nih seperti Kak Doa, barangkali kan bisa mengikuti jejak Kak Doa ini. Gimana sih Kak? Buat teman-teman, jika kalian punya kemampuan di bidang tertentu, terus fokus ke bidang itu, terus semangat, terus berlatih di bidang itu, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Saya yakin kalian pasti bisa. Tuh. Jadi jangan pernah menyepelekan waktu. Waktu adalah segala-galanya. Kalau kita nggak mau belajar, ya kita nggak akan sukses. Oke, cukup sekian podcast kala hari ini. Terima kasih untuk Kak Doa. Semoga Sama-sama. apa yang disampaikan Kak Doa bisa memotivasi kita semua. Semoga karir Kak Doa lebih tinggi setelah lulus ini. Semoga prestasinya lebih tinggi lagi. Amin. Bisa jadi kebanggaan orang tua. Dan terima kasih semuanya yang sudah mau menonton video ini. Saya Bella Dea Oktaviana. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Alikma Jaya.